Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabar anak-anak? Semoga keadaan kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar walaupun keadaan pandemi virus corona saat ini. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan dan ketika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Sering-sering bercuci tangan dan juga jaga jarak. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Perkenalkan, nama saya Diana Novita dari Prodi PGSD Universitas Jember. Halo anak-anak, langsung saja kita ke materinya ya, yaitu kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan pesan atau informasi yang berhubungan dengan pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. Dan tujuan yang kedua yaitu dengan menyimak penjelasan dari guru serta membaca, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa, terutama jasa pariwisata. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Apa saja itu? Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan. Nah, ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam seperti usaha pariwisata. Nah, anak-anak silahkan dibuka bukunya ya. Kalian juga bisa menyimak. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Yogyakarta. Nah, dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Nah, ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan lain sebagainya. Akan tetapi, setelah Gunung Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur oleh lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Nah, sebagian besar pemandangan Kali Adem itu berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Nah, di sana ada bunker atau rulinda kepanjangan dari ruang lindung darurat. Nah, bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Nah, di dalam bunker itu ada fasilitasnya anak-anak. Nah, fasilitasnya apa saja? Yaitu kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan juga perlengkapan yang lainnya. Nah, pintunya ini ada 2 lapis, terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, setelah kalian menyimak dan juga membaca, di situ ada tugas ya anak-anak. Nah, dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem tadi, kalian mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Nah, ada 3 kata tanya ya. Di mana kamu tinggal? Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat. Nah,
dari ketiga pertanyaan tersebut dibuat tugas untuk kalian ya. Nah, kalian bisa menulis di buku atau kalian membuat video. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Pariwisata adalah kegiatan berpergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Nah, orang yang melakukan pariwisata disebut dengan wisatawan. Ada wisatawan lokal atau dalam negeri dan juga wisatawan mancanegara atau luar negeri. Nah, contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang sangat pesat. Nah, pesatnya jasa pariwisata didukung oleh potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Nah, setelah ini Bu Guru akan memberikan beberapa contoh wisata yang ada di Indonesia. Nah, untuk contoh-contoh wisata di Indonesia ada banyak sekali ya anak-anak. Di sini Bu Guru akan menyebutkan beberapa ya. Untuk contoh yang pertama yaitu Pantai Pulau Merah. Nah, pantai ini terletak di Pesanggerahan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Untuk yang kedua yaitu Pantai Watu Ulo yang terletak di Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Lembang, Provinsi Jawa Barat. Nah, berikutnya ada salah satu wisata budaya yang sangat populer di Indonesia dan juga terkenal di luar negeri. Apakah kalian tahu anak-anak? Yaitu Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini cukup terkenal ya. Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk yang kedua, untuk yang berikutnya yaitu Goa Jepang Pantai Lampon. Tepatnya terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Untuk kemudian yaitu Museum Geologi yang terletak di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, tadi Bu Guru sudah menyebutkan beberapa wisata yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali wisata yang ada di Indonesia. Seperti wisata alam yang sudah Ibu sebutkan tadi dan juga wisata budaya. Dan yang lainnya juga masih banyak lagi anak-anak. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Nah, usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pengelolaan jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan juga losmen. Nah, untuk yang kedua yaitu usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Untuk yang ketiga yaitu penyedia jasa pemandu wisata atau sering disebut tour guide. Nah, untuk yang terakhir yaitu penyedia jasa pariwisata dan transportasi, biasa disebut tour and travel. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Nah, mulai dari menjual buah,
makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual ini menggunakan kendaraan bermotor. Nah, dari jenis usaha ini, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.